Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Lerayu Andari dengan NIM 2003211000077. Saya dari kelas Agribisnis A. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan PT TSJG dengan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas di next video. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan PT TSJG menggunakan analisis jalur. Apa sih analisis jalur itu? Analisis jalur merupakan kepanjangan dari analisis regresi berganda. Jadi, model PET analisis yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau yang bisa disebut dengan eksogen terhadap variabel terikat atau yang biasa disebut dengan endogen. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi data ataupun memasukkan data ke dalam SPSS, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih asumsi-asumsi apa saja sih yang ada dalam analisis jalur ini. Sebelum kita melakukan analisis, hendaknya kita perhatikan beberapa asumsi sebagai berikut. Untuk yang pertama, pada model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah bersifat linear, adaptif, dan juga bersifat normal. Kemudian yang kedua, hanya sistem aliran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik. Kemudian yang ketiga, variabel terikat atau endogen itu minimal dalam skala ukur interval dan juga rasio. Kemudian yang keempat, menggunakan sample probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian yang kelima ada observed variables, itu diukur tanpa kesalahan instrumen pengukuran valid dan reliable, yang artinya itu variabel yang diteliti itu dapat diobservasi secara langsung. Kemudian yang keenam, model yang dianalisis dispesifikkan dengan benar berdasarkan teori-teori dan juga konsep-konsep yang relevan. Maknanya, model teori yang dikaji ataupun diuji itu dibangun berdasarkan teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang saya gunakan yang pertama ada pengaruh X1 terhadap Y1, kemudian yang kedua ada pengaruh X1, X2, dan juga Y1 terhadap Y2, dan juga yang ketiga ada pengaruh X1 dan X2 melalui Y1 terhadap Y2. Atau yang bisa digambarkan seperti diagram berikut. Di sini sudah dijelaskan bahwa saya X1 di sini ada variabel kompensasi, kemudian di X2 ada budaya perusahaan, di Y1 ada motivasi, dan juga di Y2 ada kinerja perusahaan. Di sini saya sudah menyiapkan data sekunder yang akan kita analisis nantinya menggunakan aplikasi SPSS menggunakan analisis jalur. Langsung saja untuk data ini akan kita bahas terkait dengan cara memasukkan data tersebut ke dalam SPSS dan juga langkah-langkahnya akan dijelaskan di video berikutnya. Baik, langsung saja di sini sudah muncul aplikasi SPSS yang akan kita gunakan untuk interpretasi data menggunakan analisis jalur. Baik, langsung saja kita masuk ke data view, variable view. Kemudian kita masukkan variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama ada X1, dilanjut dengan X2, kemudian Y1 dilanjut dengan Y2. Setelah itu di bagian label sini kita masukkan nama variabel yang akan kita gunakan. Untuk X1 ada kompensasi, kemudian dilanjut dengan X2 ada budaya perusahaan, kemudian yang ketiga ada motivasi, dan juga kinerja dari perusahaan. Nah, setelah selesai langsung saja kita masuk ke data view. Di sini sudah muncul angka X1, X2, Y1, dan juga Y2. Maka selanjutnya yaitu kita copy data yang sudah kita siapkan. Di sini saya sudah mempersiapkan data. Langsung saja kita copy dari Excel ke bawah. Di sini saya menggunakan 30 responden. Kemudian kita copy dan juga dilanjutkan untuk dipaste di SPSS yang sudah digunakan. Kita Ctrl V, kita tunggu. Setelah selesai langsung saja kita masuk ke analyze, kemudian ke regression dan juga ambil ke linear. Di sini kita masukkan variabel yang akan kita gunakan. Untuk kompensasi kita masukkan ke independen, kemudian budaya perusahaan kita masukkan ke independen, dan juga motivasi kita masukkan ke dependen. Kemudian untuk metodenya kita ambil enter dan juga kita oke. Nah, di sini akan muncul output dari
interpretasi data analisis jalur yang model pertama. Kemudian kita gunakan untuk model yang kedua, sama saja dengan yang pertama. Langsung saja kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke regression dan juga kita ambil linear. Nah, karena tadi sudah kita gunakan, maka di sini kita riset terlebih dahulu supaya kembali seperti semula. Kita riset terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kembali. Kompensasi kita masukkan ke independen, kemudian budaya perusahaan juga kita masukkan ke independen, motivasi juga kita masukkan ke independen, dan juga yang terakhir kinerja perusahaan kita masukkan ke dependen. Setelah selesai, kita langsung saja pencet OK, dan jangan lupa untuk metode tetap enter. Kita masuk OK, kemudian kita buka kembali output yang tadi sudah muncul. Nah, di sini dia akan muncul output dari model yang kedua. Untuk interpretasinya akan dijelaskan di video selanjutnya. Dari hasil analisis yang sudah dijelaskan dari mulai memasukkan data sampai dengan munculnya output, maka di sini saya akan membahas terkait output model pertama. Dapat kita lihat di sini output yang dihasilkan dari analisis jalur dari data yang sudah kita buat tadi, ada variabel enter atau remove, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, dan juga ada koefisien. Nah, di sini dari tabel yang koefisien tersebut itu dapat diketahui bahwasannya nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut, yaitu ada X1 itu senilai 0,027 atau X1 itu variabelnya adalah kompensasi, kemudian dan juga X2 atau variabelnya itu adalah budaya perusahaan dengan nilai 0,002, yang dimana tuh angka tersebut tuh lebih kecil dari 0,05. Hal ini tuh bisa memberikan kesimpulan bahwasannya regresi model 1 ini tuh variabel X1 dan juga X2-nya itu berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, kemudian juga ada besarnya nilai S-square yang terdapat pada model summary itu adalah sebesar 0,476 atau yang biasa juga bisa kita persenkan menjadi 47,6%. Nah, sementara itu sisanya itu ada sebesar 52,4%, yang dimana didapat dari 100% dikurangi dengan 47,6% tersebut. Nah, hal itu merupakan konstitusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, sementara itu untuk nilai dari E1 itu dapat kita lihat atau kita cari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,476 dan didapatkan hasil senilai 0,7238. Nah, dengan demikian itu dapat diperoleh dengan jalur model struktural 1 tuh dapat kita lihat di slide berikutnya. Kurang lebih seperti ini terkait dengan kompensasi di X1 dan juga budaya perusahaan di X2 yang sama-sama mempengaruhi terkait dengan Y1. Oke, next. Untuk output yang kedua yaitu adalah output model 2. Dapat kita lihat juga sesuai dengan yang sudah dipaparkan ataupun diperlihatkan di PowerPoint di depan terkait dengan output dari model 2 ini. Nah, berdasarkan output regresi model 2 pada bagian total koefisien ini tuh diketahui bahwasannya nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu ada X1 itu sama dengan 0,503 dan juga X2-nya itu sama dengan 0,01 dan di Y1 ada 0,005. Nah, untuk variabel X2 dan juga Y1 itu lebih kecil daripada 0,05, sedangkan variabel X2 itu lebih dari 0,05. Nah, hasil ini tuh memberikan kesimpulan bahwasannya regresi model 2 yaitu ada variabel X2 dan juga Y itu berpengaruh signifikan terhadap Y2, sedangkan pada variabel X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,708. Hal ini tuh menunjukkan bahwasannya kontribusi X1, X2 dan juga Y1 terhadap Y2 itu sebesar 70,8%. Yang dimana sementara sisanya itu adalah sebesar 20,2%. 20,2% ini tuh didapat dari 100% dikurangi 70,8%. Nah, kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti itu sementara ini untuk nilai E2-nya itu sama dengan 1 akar dari 1 dikurangi 0,708 dan diperoleh hasil senilai 0,5403. Nah, untuk
Diagram model 2 ini akan kita perlihatkan di slide berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan interpretasi dari diagram yang kedua ini. Baik, selanjutnya adalah interpretasi terkait data yang sudah diperlihatkan ataupun output diagram yang sudah ditampilkan di PowerPoint ini. Untuk yang pertama adalah analisis pengaruh X1 terhadap Y1, yang dimana nilai signifikan X1 itu sebesar 0,027, yang dimana angka tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y1. Kemudian di poin kedua ada analisis pengaruh X2 terhadap Y1, yang dimana nilai signifikansi X2 itu sebesar 0,002, yang dimana kurang dari 0,05, sehingga juga dapat disimpulkan bahwasannya secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 terhadap Y1. Kemudian di poin ketiga ada analisis pengaruh X1 terhadap Y2, yang dimana nilai signifikansinya X1 itu sebesar 0,503, yang dimana angka tersebut tuh lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara langsung tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y2. Kemudian di poin yang keempat ada analisis pengaruh X2 terhadap Y2, yang dimana nilai signifikansi X2 ini tuh sebesar 0,01. Maknanya itu adalah kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara Y1 dan juga Y2. Baik, untuk selanjutnya itu adalah analisis pengaruh dari X1 yang dimana melalui Y1 terhadap Y2, yang dimana pengaruh langsung dari X1 terhadap Y2 ini tuh sebesar 0,83, seperti yang sudah kita bisa lihat di sini ada angka 0,083. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 itu terhadap Y2, yang didapatkan hasil sebesar 0,342. Jadi perkalian sudah kita dapat tuh kita hasilkan di sini dikalikan dengan 0,448. Dengan pandangan ada di sini, maka didapatkan hasil senilai 0,153. Nah, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y2 ini itu adalah pengaruh langsung yang ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,083 yang ada di sini, kemudian dijumlahkan dengan hasil dari perkalian 0,342 dengan 0,48 dan didapatkan hasil senilai 0,236. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan di atas itu dapat diketahui bahwasannya nilai pengaruh langsung itu sebesar 0,083 dan juga pengaruh tidak langsung itu sebesar 0,153, yang berarti bahwasannya nilai pengaruh tidak langsung itu lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya secara tidak langsung X1 melalui Y1 ini tuh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y2. Oke, next untuk yang selanjutnya yaitu kita bahas terkait dengan X2 atau yang biasa disebut dengan budaya budaya perusahaan. Nah, dari analisis pengaruh X2 melalui Y1 terhadap Y2 ini tuh pengaruh langsung X2-nya terhadap Y2 itu sebesar 0,527. Seperti yang kita bisa lihat di tabel di sini. Kita bisa lihat di interpretasi atau di PowerPoint bahwasannya nilai dari X2 menuju ke Y2 itu adalah sebesar 0,527. Kemudian sedangkan pengaruh dari tidak langsung X2 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 terhadap Y2, yaitu senilai 0,502 yang dimana nantinya dikalikan dengan angka 0,448. Nah, dari hasil tersebut dari perkalian tersebut kita peroleh hasil senilai 0,244. Oke, next selanjutnya itu adalah pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y2 adalah pengaruh langsung dijumlahkan dengan pengaruh tidak langsung, yaitu adalah senilai 0,527 yang dijumlahkan dengan 0,224 sehingga didapatkan hasil senilai 0,751. Nah, dari hasil perhitungan di atas itu dapat kita ketahui bahwasanya nilai pengaruh tidak langsung itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Dan hasil itu menunjukkan bahwasanya secara tidak langsung X2 melalui Y1 itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y2. Dari penjelasan terkait dengan pendahuluan, kemudian cara memasukkan data ke SPSS sampai dengan output yang dihasilkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya kompensasi dan juga budaya perusahaan itu memiliki pengaruh langsung, dengan kompensasi X1 itu memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan.
Baik, dari penjelasan yang sudah dipaparkan terkait dengan output SPSS tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan terkait dengan kompensasi dan juga budaya perusahaan itu memiliki pengaruh langsung dengan motivasi. Kemudian untuk kompensasi atau yang tadi kita sebutkan dengan variabel X1 itu memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan, yang dimana variabel dari kinerja perusahaan itu adalah Y2 melalui motivasi dengan variabel Y1. Sedangkan budaya perusahaan atau dengan variabel X2 itu tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan dengan variabel Y2 melalui motivasi dengan variabel Y1. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton video dari awal sampai dengan akhir. Saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun ucapan dalam forum ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.